Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Didi di channel Pengalaman Mistis. Ini adalah tayangan perdana dari channel saya, channel Pengalaman Mistis, di mana isi dari konten ini merupakan sebuah hiburan yang berisi pengalaman-pengalaman baik dari subscriber maupun dari pribadi saya, dari teman-teman atau siapapun yang menginginkan kisahnya atau cerita pengalaman pribadinya yang berkenaan dengan hal-hal supranatural, hal-hal mistis, hal-hal yang di luar nalar. Mereka bisa sampaikan kepada saya dan akan saya ceritakan ulang kepada Anda sebagai wacana, sebagai hiburan. Nah, sobat pengalaman mistis, pada kesempatan perdana ini, kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita, yang mana cerita ini dikirimkan karena namanya tidak mau disebut, sebut saja Mas Anto, begitu ya. Kejadian ini bermula di tahun 2010-2011, dimana endingnya anak dari Mas Anto ini bisa dikatakan kena ketempelan atau kesurupan, atau ada yang mampir begitu ya, yang tiba-tiba tengah malam ini anak menyanyikan lagu Mandarin klasik, sedangkan Mas Anto sendiri adalah orang bersuku Jawa dan tidak pernah Mas Anto memperdengarkan lagu, atau nggak pernah Mas Anto ini memberi pelajaran tentang lagu-lagu seperti itu. Hal itu aneh karena ada serentetan peristiwa yang terjadi sebelum itu. Nah, sebelum saya mulai cerita lebih lanjut, untuk kalian pemirsa pengalaman mistis, sebagai dukungan kepada kami, terima kasih jika Anda mau like, jika Anda mau komen pada video ini, supaya channel ini lebih berkembang dan kami akan membuat tayangan-tayangan yang menghibur untuk Anda, yang akan menampilkan cerita-cerita dari Anda yang bisa diperdengarkan khalayak umum tentang pengalaman mistis Anda. Oke, saya mulai ceritanya. Kala itu di tahun 2010 atau 2011, perkiraan pertengahan tahun itu, Mas Anto itu bekerja di sebuah perbankan swasta, yang mana Mas Anto saat itu tinggal di kota yang berada di pesisir pantai utara dalam kawasan provinsi Jawa Timur. Mas Anto ini adalah karyawan bank saat itu, yang mana dia saat itu baru sekali ada di kantor itu setelah pindah dari kantor yang lain, pindah ke kantor baru tersebut. Sebelum saya kisahkan lebih lanjut, saya akan beri gambaran bahwasanya kantor tersebut itu berada di pusat kota, di tempat yang ramai, yang di depannya terdapat sebuah alun-alun, bahkan di samping selatan atau samping utara tepatnya, itu adalah sebuah tempat wisata pantai yang bagus. Tapi siapa sangka kantor yang sangat dekat dengan keramaian, bahkan di depan kantor tersebut ada
banyak sekali berderet PKL atau pedagang-pedagang kaki lima, bisa dikatakan seperti itu. Namun kompleks perkantoran ini menyimpan begitu banyak misteri. Kantor ini bernuansakan horor, bisa dikatakan seperti itu. Hal ini diceritakan Mas Anto. Kenapa horor? Karena masing-masing dari karyawan tersebut memiliki banyak sekali pengalaman-pengalaman mistis ketika menempati kantor tersebut. Bahkan diceritakan dari awal berdirinya kantor sudah terlihat auranya. Kantor ini cukup lama tidak dipakai sebelum dikontrak oleh perbankan ini. Terbengkelai begitu, tidak ada yang kontrak. Padahal kanan dan kiri ini ada toko-toko yang berdiri, yang ramai dikunjungi. Tapi satu ruko ini lama tidak ditempati dan akhirnya dikontraklah sebuah bank. Lanjut cerita. Pada suatu saat pada pertengahan tahun 2010-2011, Mas Anto bekerja di perbankan tersebut sebagai teller. Dia harus menempati ruangan tersebut. Jika saya ceritakan denah dalam sebuah kantor tersebut sebagaimana lainnya perbankan pada umumnya, di sisi depan itu adalah lobby, ada teller, ada CS. Masuk ke sisi tengah itu ada ruang meeting atau ruang kerja. Di sisi yang ketiga di belakangnya lagi itu ada semacam pantry atau tempat karyawan ini berkumpul, bisa rokokan, makan atau lain-lain, menaruh barang-barangnya ada di situ, misalkan tas, pekerjaan lain-lain di tempat tersebut. Sedangkan masuk lagi di sisi paling belakang itu ada ruangan 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 ruangan lagi berderet ke belakang. Satu musola di belakang, 3 tempat lagi, kamar mandi lagi, ada dapur di depannya, ada sumur tua di situ. Di lantai atas masih ada lagi 2 ruangan beserta kamar mandi. Sampai lagi di atas sendiri masih ada lagi 1 ruangan yang tidak ada akses tangganya, hanya ada langsung berdiri 1 ruangan begitu saja. Kalau dilihat dari depan, mungkin perkiraan panjang dari kantor ini kurang lebih 8 lawan 25 atau 20, sangat panjang. Cuman lebarnya enggak begitu panjang, mungkin 6-8 saja, hingga memanjang lurus ke belakang. Nah, sobat pengalaman mistis, pada saat itu kebetulan sekali kantor Mas Anto ini mengalami merger. Merger itu penggabungan dari divisi lain ditaruh di dalam satu kantor tersebut. Yang kebetulan saat itu di lantai 2 itu tempatnya kosong, tidak terpakai gitu. Nah, sobat pengalaman mistis, di situ untuk merapikan tempat tersebut dari perusahaan Mas Anto ini mengirimkan vendor bekerja untuk merenovasi untuk yang di lantai 2. Singkat cerita, vendor itu datang merapikan, membersihkan
barang-barang yang ada di atas, karena barang-barang tersebut atau tempat yang di lantai 2 tersebut itu mirip sebuah gudang, tempat barang-barang bekas, kayu, perabotan, meja, kursi, lain-lain itu taruh di lantai 2. Di situ vendor membersihkan. Dam, 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 dam. Mereka bekerja, ada 4-6 orang tepatnya, membersihkan semua dari barang-barang diringkesi atau dikemas, dibersihkan, tempatnya dibak, dicat ulang hingga tempat tersebut bersih mungkin dan siap untuk ditempati divisi lain. Singkat kata, waktu menunjukkan pukul 5.30. Pada umumnya bekerja sampai jam 4 atau jam 5. Itu kalau tukang seperti itu. Nah, di sini kawan-kawan dari mitra vendor, katakanlah namanya Pak Yusuf begitu. Teman-teman Pak Yusuf ini semua pada turun. Pak Yusuf itu adalah salah satu mitra vendor atau karyawan vendor yang membersihkan tadi. Pak Yusuf ini bagiannya adalah pemasangan AC. Pak Yusuf tinggallah Pak Yusuf dan satu temannya lain, sedangkan 4 yang lainnya yang bagian ngepel, nyapu, membersihkan, ngecat, lain-lain itu sudah selesai pekerjaannya. Mereka itu turun sekitar jam 4, jam 5. Tinggallah Pak Yusuf di situ. Pak Yusuf di situ memasang AC. Tak 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 tak. AC di luar itu kan ada seperti box gitu ya. Box kipasnya dipasang. Dilanjutkan pemasangan berikutnya di dalam, kipasnya, angin blowernya itu dipasang. Nah, di sini ada satu keanehan dialami oleh Pak Yusuf ini. Ketika sandekala, bisa dikatakan seperti itu ya. Pak Yusuf merampungkan pekerjaannya. Ini paling tinggal sebentar lagi. Tadi mana ya teman saya tadi? Oh iya, tadi teman saya ini tak suruh beli rokok dan makanan. Ini nanggung jam segini biar besok selesai semuanya. Begitu gumam Pak Yusuf dalam hati. Pak Yusuf melanjutkan pekerjaannya di lantai bawah, sedangkan di lantai bawah aktivitas dari teman-teman perbankan sebagaimana umumnya sore hari yang teller melakukan pekerjaannya, termasuk Mas Anto tadi menyelesaikan pekerjaannya sebagai teller. Yang marketing sudah pada mulai datang, mereka menuju pantry, makan, rokokan, menaruh barang lain-lain. Seperti itu mereka istirahat setelah selesai dari lapangan. Pak Yusuf melakukan atau melaksanakan kerjaannya. Di situ Pak Yusuf melihat ada sebuah ventilasi di lantai 2, di mana ventilasi tersebut terhubung dengan satu tempat kamar mandi tepatnya. Tapi kamar mandi tersebut, kamar mandi gitu ya, kamar mandi. Pak Yusuf melakukan pekerjaan di ventilasi tersebut, terlihat banyu atau air itu melerang-lerang. Melerang-lerang itu apa ya? Bayangan dari air itu apa? Seperti gelombang-gelombang gitu. Terdengar seperti suara orang mandi. Pak Yusuf melakukan, ini ada temennya ini, enak ini. Gak serem gitu ya.
karena memang desas-desus dari awal sudah terdengar bahwasanya tempat tersebut adalah seram. Itu informasi singkat yang didapat dari Pak Yusuf. Pak Yusuf melakukan pekerjaannya, merasa ada temannya lebih santai, lebih rileks. Dia malah menyelesaikan dak-dak. Sampai akhirnya sekitar 6:30 Pak Yusuf selesai. Dan alangkah kagetnya ketika keluar dari ruangan ketika dia setelah selesai memasang AC. Ternyata tempat atau kamar mandi yang dilihat tersebut itu tertutup, sepi, dan menyerupai gudang juga. Dengan kagetnya, dengan paniknya Pak Yusuf lari turun tangga, tak 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 tak. Yang kebetulan saat itu Mas Anto selesai pekerjaannya dari ruang depan, dia menuju ke ruang 3 atau ruang pantry, ketemu dengan vendor. Mas, ada apa mas, kok lari-lari gitu? Mas Anto bilang, aku mangkiro mas, nunggone dapurku ono wong adus tiba kok gak ono. Aku tadi di atas itu mas, tahu orang mandi, terdengar orang mandi, pure, tapi tidak ada. Tuh, di atas tuh nggak ada kamar mandi pak. Di atas itu gudang, dulunya gudang, memang gudang yang sekarang dibersihkan itu. Kamar mandi itu belum difungsikan, itu belum dibersihkan juga. Saya ngomong seperti itu. Loh, iya mas. Terus saya dan Pak Yusuf tersebut naik ke atas. Nah kan pak, nggak ada di sini. Memang di sini sering pak, seperti itu terdengar suara. Terus turun lagi. Setelah turun, Mas Anto ngasih tahu juga, ini Pak, di samping ini ada 2 kamar ditutup dengan triplek, ini juga sama Pak. Bila digedor, dak, nggak sengaja Mas Anto ini mendemonstrasikan atau ngasih tahu dak. Ini biasanya juga ada sautan kembali Pak. Ternyata benar saat itu disaut tidak ada dak. Seperti ini. Nah kan, iya kan Pak? Gitu kumang Mas Anto kepada Pak Yusuf. Iya mas, Yusuf wis kabel meneso ae tak tutunan. Mungkin Pak Yusuf saat itu ketakutan. Dan akhirnya Pak Yusuf pamit untuk pulang dan melanjutkan pekerjaannya pada keesokan hari. Lanjut cerita. Karena bertepatan dengan akhir bulan, Mas Anto dan kawan-kawan pulang agak larut, mungkin kisaran jam 8:30. Rumah Pak Mas Anto ini dan kantornya kurang lebih sekitar 30 menit dari sana. Setelah pekerjaan selesai rampung, Mas Anto itu pulang. Tiba-tiba sampai di rumah, istri Mas Anto ini bilang, Pak, anak kita sakit Pak, loro panas Pak. Tuh iya Pak, anak kita ini sedang demam, gitu kata istrinya. Oh iya, saya tengoklah sama Mas Anto. Dipegang kepalanya, oh iya panas lagi. Setelah makan dan lain sebagainya, Mas Anto pergi ke apotek untuk beli obat. Tidak ada hal kejadian yang aneh sampai saat itu. Kemudian beranjak lebih larut lagi Mas Anto dengan cemas karena anak kecil biasanya rewel, nangis. Sampai kisaran jam 10 sudah mulai diam. Mas Anto merebahkan badan dengan istrinya dan anak berada di tengah. Masih juga panas badannya. Iki kalau panas terus Pak, kau nang dokter aja menis. Kumam si istri, Pak ini kalau besok masih panas kita bawa dokter ya. Mungkin seperti itu. Ya sembarang, kan pakai asuransi ya. Ya udah kita pakai asuransi aja Pak. Kita bawa besok. Seperti itu. Panas masih berlanjut. Tapi anak ini sudah tidak rewel lagi. Tiba-tiba 11:30. Si anak ini terbangun, duduk dan tertawa.
Di situ Mas Anto mulai kaget. Jam segini anak ini kok tertawa. Istrinya juga kaget sama Bang. Nduk. Bu, ayo mimik. Ayo mimik dulu. Dimimik lah si bocah ini. Kisaran saat itu anaknya Mas Anto Putri ini kisaran masih 2 tahun kurang gitu ya. Setelah Jinina bubuk dimimik lagi sama istrinya, si bocah kecil ini tidur kembali. Mas Anto mulai terlelap, istrinya mulai terlelap. Si anak ini bangun dan tertawa lagi yang kedua kalinya. Melihat gelagat aneh ini, Mas Anto sudah wah iki kena opo iki. Opo gara-gara ada bongkar-bongkar di kantor itu ya. Gumam Mas Anto dalam hati, tapi tidak berani menceritakan kepada istrinya. Karena memang istrinya lebih panik apabila mendengar hal-hal seperti itu. Terlebih Mas Anto juga pernah menceritakan kondisi kantornya itu seperti apa. Supaya tidak panik, Mas Anto saat itu melakukan doa-doa semacam ritual atau apa yang tujuannya supaya anaknya tidak mendapat gangguan dari sesuatu yang gaib. Karena jujur saja di hati Mas Anto saat itu, wah iki jangan-jangan iki ada yang dari sana nih. Apa karena gedor-gedor tadi ya? Dalam hati Mas Anto seperti itu. Mas Anto duduk, mungkin istrinya juga sudah tahu, karena ada hal ganjil. Mas Anto duduk melakukan wirid atau melakukan ritual apa gitu ya. Sampai setengah jam anak ini juga digendong. Mas Anto juga masih duduk dalam ruangan kamar tersebut, duduk bersila begitu ya, berdoa mungkin tepatnya. Udah anak ini sudah ditidurkan kembali sampai selesai persis pukul 12. Mas Anto juga selesai ritualnya. Sang anak diberikan semacam minuman dan beberapa raja atau apa gitu ya, kata Mas Anto, yang ditempel-tempel di kening, di telapaan tangan begitu. Nah setelah itu selesai, terdengar suara buk begitu. Suaranya terdengar dari depan kamar, yaitu tepatnya di ruang tamu. Setelah itu Mas Anto keluar membuka lawang. Ternyata tidak ada apa-apa. Hanya ada kursi, meja, buffet seperti ruang tamu pada umumnya. Tidak ada hal yang aneh di sini. Hingga Mas Anto melihat ke lantai, loh ini apa? Terlihat satu genggam atau satu kepal, setengah kepal, satu kepal anak-anak ini mungkin barangkali. Itu ada kayak sulur atau rumah laba-laba, tapi yang menggumpal, kayak rambut yang menggumpal tepatnya. Warnanya hitam abu-abu, kayak apa ya? Kayak sulur atau sawang rumah itu. Kalau orang Jawa mengatakan sawang. Ini sawang kok bergerak-gerak. Mas Anto lihat. Dia mati terus, ini sawang kok apik ini, kok lucu, kok melaku sawang ini. Ternyata benar. Mas Anto juga mengirimkan dokumentasi gambarnya. Mas Anto saat itu tidak mau kehilangan momen. Dia mengambil ponselnya, dia foto. Ini apa ini? Difoto lah sama Mas Anto. Saat itu tidak berpikir Mas Anto untuk ngevideo itu, enggak, cuma difoto gitu aja. Karena bentuknya aneh. Ternyata yang dilihat itu adalah kodok atau kata. Tapi kata di sini ini bukan terlihat kata secara seutuhnya, tapi kata yang
leleh atau ledeh, itu apa ya, leleh terbakar. Kata yang betul-betul sudah tidak menyerupai kata, seperti kata yang terbakar. Itu merayap, bukan melompat tapi merayap seperti tokek, seperti cicak, tapi ada di lantai. Dia tuh nggak melompat, merayap, seolah-olah seperti kata ini habis terbakar begitu ya. Mas Anto mengambil ponsel buru-buru, difoto. Tapi yang aneh di situ, Please like and subscribe Horror Channel. serah. Tapi di situ Mas Anto setelah foto tadi ngefoto, anehnya gini, kotak kata ini, kodok ini merangkak itu menuju arah pintu. Karena Mas Anto belum selesai sesi ngefotonya tadi, diambil sapu, ditarik ke tengah posisinya, difoto lagi. Beberapa foto itu tidak jadi, hanya cuma jadi 2, bahkan 3 itu pun aneh gitu ya. Fotonya itu cuma separuh yang jadi. Itu saat pakai ponsel HP, yang mana HP saat itu ya kualitasnya mungkin kurang bagus. Nanti kalau ada, nanti tampilkan gambarnya seperti ini. Di foto dia lari merayap ke arah pintu, sampai pada akhirnya dalam hatinya Mas Anto, apa mungkin ini adalah sesuatu yang kasat mata tadi. Setelah saya doakan, setelah saya doain gitu ya, saya kasih tolak balok atau apa, dia terbakar tentunya seperti ini. Kok anehnya dia selalu larinya ke arah pintu. Akhirnya Mas Anto pun membiarkan, ya wis, silahkan gitu. Mas Anto balik lagi kamar dan di situ melihat putrinya sudah tidak demam lagi, alhamdulillah. Nah, asumsinya Mas Anto di situ ini barangkali sesuatu yang ikut dari sana, dan karena telah didoakan tadi, akhirnya dia terbakar. Itu asumsi dari Mas Anto. Nah sobat, pengalaman misteri itu tadi sepintas gambaran pengalaman pribadi dari Mas Anto yang menceritakan pengalamannya ketika dia bekerja di satu perbankan situ di daerah Pantura. Semoga cerita ini menghibur, menjadikan hiburan Anda. Terima kasih untuk Anda yang mau mendengarkan cerita ini. Terima kasih untuk Anda yang telah share cerita ini ke teman-teman Anda. Untuk Anda yang berkenan mengirimkan cerita, Anda dapat mengirimnya melalui email yang ada di deskripsi. Nah, itu akhir kata dari saya. Apabila ada salah-salah kata dari saya, apabila ada penyampaian cerita yang kurang enak didengar, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.